wabarakatuh. Baiklah, saya Dewi Wahyuni, NIM 1830201127. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Angkatan 2018 UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai kurikulum yang ada di Indonesia, seperti kurikulum KTSP, kurikulum 2013, kurikulum yang terbaru ini yaitu kurikulum belajar merdeka. Nah, di sini bersama narasumber yaitu Ibu Deria Triska. Baiklah Bu, di sini saya akan menanyakan kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, di sini kan menurut Ibu selaku wali kelas, masih adakah guru di Indonesia yang kegiatan pembelajarannya masih mengacu pada kurikulum KTSP? Menurut saya sih masih ya, karena belum semua sekolah sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai, terutama sekolah yang ada di pelosok negeri. Nah, yang selanjutnya Bu, menurut Ibu, apakah hasil dari pembelajaran KTSP dulu bisa diimplementasikan ke kurikulum saat ini? Bisa, tetapi itu hanya bisa diaplikasikan sebagiannya saja, karena ada bagian pembelajaran KTSP yang belum mendukung untuk kurikulum belajar merdeka. Menurut Ibu kan selaku wali kelas, bisakah Ibu menjelaskan permasalahan yang sering terjadi pada kurikulum 13 dan apa saja kekurangan dan kelebihan pada kurikulum tersebut? Menurut saya pribadi, kurikulum 13 memang memiliki lebih sedikit penjelasan yang tertuang di dalam bukunya. Dan itu dapat sedikit lebih meringankan pekerjaan guru. Tetapi di lain sisi, itu bisa menyulitkan semua siswa. Karena apa? Para siswa akan merasa kesulitan di saat mereka disuruh untuk memahami pelajaran itu sendiri sebelum dijelaskan gurunya. Tidak semua siswa bisa mendengar Tidak semua siswa bisa dengan mudah memahami dan mengerti semua pelajaran tanpa penjelasan terlebih dahulu. Di saat gurunya sudah menjelaskan saja, belum tentu siswa tersebut memahami apa yang telah diterangkan. Tetapi, berita baiknya, itu dapat membuat semua siswa lebih bisa untuk belajar sendiri di rumah dan paham akan pelajaran itu sendiri. Nah, di dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ini kan di setiap sekolah kan tentunya ada program yang bertujuan untuk mendukung PPK atau yang disebut juga penguatan pendidikan karakter. Nah, menurut Ibu, cara memilih program yang tepat untuk diterapkan di sekolah itu bagaimana? Cara memilih program yang tepat itu dengan cara memilih program PPK di dalam kelas. Adapun langkah yang harus ditentukan seperti menganalisis KD, mendesain RPP, melaksanakan pembelajaran sesuai RPP, dan yang terakhir melakukan evaluasi dari dan yang terakhir melakukan evaluasi dari proses pembelajaran. Tentu saja harus ada kriteria yang harus dipenuhi dari pusat, seperti melakukan pelatihan untuk para guru, seperti cara mendesain RPP dan sebagainya. Tentu saja itu adalah hal yang harus dipertimbangkan dari pusat. Apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah, pusat dan daerah terkait cara belajar maupun cara penilaian kurikulum 13? Seperti apa? Seperti 3 ranah. Ya, itu ranah penilaian afektif, kognitif dan psikomotorik. Nah, atau isi rapot kurikulum 2013 kan sudah menggunakan rumus Excel. Nah, menurut Ibu seperti apa? Pemerintah pusat dan daerah sudah dan pernah melakukan pelatihan atau bimbingan terkait cara belajar dari K13. Karena seperti yang kita tahu, isi rapat K13 memang sudah menggunakan rumus Excel semua. Oleh karena itu, sudah seharusnya dan memang wajib bagi pemerintah untuk melakukan pelatihan terlebih dahulu kepada para guru. Dan di sana juga sempat dijelaskan 3 ranah penilaian seperti afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, yang selanjutnya Bu, menurut Ibu selaku wali kelas, bagaimana kesiapan para guru dan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru, seperti belajar merdeka, terutama pada RPP One Page? Setelah melihat yang terjadi di lapangan, saya rasa para guru sudah siap untuk pengimplementasian kurikulum
belajar merdeka. Asal itu semua sudah terpenuhi sarana dan prasarananya yang ada di sekolah. Kan sebagai seorang guru, strategi dan teknik seperti apa yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kurikulum belajar mereka di dalam kelas? Saya akan mengimplementasikan pembelajaran di dalam kelas dengan cara lebih banyak mengarahkan pandangan kepada para siswa, atau istilahnya meladeni aktivitas belajar siswa pada keterampilan berpikir kritisnya, analisisnya, menyusun hipotesis serta melakukan evaluasi di akhir pembelajaran. Seperti yang kita tahu, setiap anak memiliki keistimewaan yang berbeda satu sama lain. Jadi, sebagai guru, saya harus bisa memahami kemampuan setiap siswanya. Di sini kan Bu, menurut sumber yang saya cari, konsep belajar merdeka USBN itu kan akan diganti dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Nah, ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau dalam bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif. Nah, seperti portofolio dan penugasan, karya tulis dan sebagainya. Nah, apakah itu efektif menurut Ibu? Oh, tentu saja itu efektif. Karena sebenarnya USBN itu tidak terlalu membantu dan tidak bisa dijadikan tolak ukur kelulusan siswa selama belajar beberapa tahun di sekolah. Saya sangat setuju dengan ujian asesmen seperti ini. Karena yang menentukan siswa bisa lulus dengan tidaknya adalah para guru di sekolah itu sendiri. Karena mereka para guru lebih memahami kemampuan para siswa mereka sendiri dibanding hasil ujian 3 hari yang menentukan nilai atau hasil akhir para siswa. Baik Bu, bisakah Ibu menjelaskan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum 2013 selama wabah COVID? Selama wabah COVID-19 ini kan yang terjadi seperti saat ini. Nah, apakah banyak kendala dalam proses pembelajaran? Selama proses pembelajaran ke-13 selama wabah COVID-19 ini, tentu saja mengalami banyak hal dan kendala, seperti para siswa susah untuk berkonsentrasi, sulit memahami dan tak banyak para siswa yang harus memutar otak untuk bisa paham akan materi yang disampaikan gurunya. Tak hanya siswa saja yang repot, para orang tua juga sering merasa direpotkan dan kadang ambil bagian di dalam menyelesaikan tugas yang diberikan gurunya. Tapi, sisi positifnya, para siswa jadi lebih dekat dengan orang tuanya dan secara tak langsung bisa sedikit lebih menghormati peran guru dan orang tuanya sendiri. Nah, terakhir Bu, menurut Ibu, dalam pembuatan atau penyusunan RPP lebih mudah dan lebih praktis yang mana? Antara RPP KTSP, RPP Kurikulum 13, atau RPP Belajar Merdeka? Berikan alasannya Bu. Setelah pengalaman saya sendiri, menurut saya lebih mudah untuk menyusun RPP K13 karena itu bisa dirangkum dan dijadikan lebih sedikit di dalam beberapa lembar saja. Tidak ada pembuka dan penutup seperti pada KTSP dan bisa ringkas hanya untuk bagian isinya saja. Terima kasih Bu atas waktunya, telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Baiklah, itu saja wawancara saya mengenai kurikulum yang ada di Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.